عامة أن الله يتبشركم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيي على لا إله إلا الله ويميتون عليها يحكمن بحقائقها وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر روح سيد الوالد الحبيب أبويا محمد علوي المالكي والأستاذ عبد الله الأفضل الحبيب أبي بن سالم العندروس وسيد الوالد الحبيب أحمد بن سالم العندروس والحبيب حسين بن صالح محمد الوالد فضل عبد المجيد الحيون وأصولهم وزوجاتهم وفضائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نوى السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dan karunia yang luar biasa kepada kita semua, di mana malam hari ini kita berada di malam yang ke-9 dari bulan Muharram tahun baru 1438 Hijriah, dan kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Nikmat itu adalah nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan. Ditambah lagi nikmat yang mulia itu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kita diberikan kesempatan untuk duduk iktikaf di masjid ini. Oleh karena itu, mari kita lakukan nadar iktikaf agar ngaji kita semakin disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang mari kita sama-sama niat melaksanakan nadar i'tikaf yang baru kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita berada di malam ke-9, atau besok kita berada di hari yang ke-9, dan lebih kita kenal besok adalah dengan nama hari Tasu'ah. Sedangkan hari Selasa insya Allah kita sudah berada di hari yang ke-10, atau kita berada di hari Ashura. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah sama-sama melakukan puasa. Orang Yahudi di kota Madinah melakukan puasa. Dan hari itu Rasulullah SAW masuk di kota Madinah kemudian bertanya, kenapa kalian semua melakukan puasa? Hari apa ini? Maka orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari Asyura. Apakah hubungan kalian dengan hari Asyura? Gerangan apa yang terjadi di hari Asyura untuk kalian? Maka orang-orang Yahudi menjawab, hadzal yaum yaumun azim. Ini adalah hari yang sangat agung dan yang sangat mulia. Najallahu Musa min Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentara-tentara Fir'aun. Kemudian karena hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya, maka kami hari ini melakukan puasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya. Orang-orang Yahudi pada hari Asyura melakukan puasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diselamatkannya Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, kami ungkapan rasa syukur ini adalah ungkapan rasa syukur karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Lantas kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk bersyukur atas selamatnya Nabi Musa daripada kalian-kalian semua ini. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa. Sahabat-sahabat pada waktu itu langsung diperintahkan puasa, dan puasa itu adalah puasa Asyura. Nah, karena kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak senang sama sekali di dalam urusan-urusan kebiasaan, apalagi urusan ibadah, menyamai orang-orang Yahudi, menyamai orang-orang kafir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau ishtul qadim la asumanna tasi'au kama qala. Seandainya tahun depan ini saya hidup, maka saya akan melakukan puasa di hari ke-9 atau hari Tasu'ah, dan kebetulan jatuh besok pada hari Senin. Okay. Ada beberapa catatan yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama adalah kesimpulan yang diambil oleh seorang ulama besar yang berjuluk dengan Khatimatul Huffaz. Khatimatul Huffaz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Khatimatul Huffaz itu artinya penutup para hafid-hafid. Hafid itu apa? Kalau orang-orang awam memahami makna hafid itu adalah orang yang hafal Quran. Tapi kalau hafid di dalam pandangan ulama-ulama ahli hadis adalah man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa sanadan. Orang yang hafal 100.000 hadis matan dan sanadnya. Ya. Orang-orang yang hafal 100.000 hadis itu dinamakan dengan hafid. Sedangkan penutup para hafid itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyimpulkan hadis peristiwa tentang Kanjeng Nabi yang masuk di kota Madinah, kemudian
beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi yang sama-sama melakukan puasa. Alasan orang-orang Yahudi itu adalah karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, manakah yang lebih pantas untuk disyukuri? Bagi kita selaku umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah syukur karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, ataukah syukur karena kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faham ya? Mana yang lebih pantas untuk kita syukuri? Apakah kita syukur karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, sehingga Rasulullah pada waktu itu mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak kepada Nabi Musa untuk syukur daripada kalian, orang-orang Yahudi. Nah, mana yang lebih pantas untuk kita syukuri, kata Imam Ibnu Hajar? Apakah kita syukur karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, ataukah justru kita lebih bersyukur dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawaban yang benar adalah kita lebih bersyukur dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah para ulama ahlu sunnah mengambil dalil kesimpulan hukum bahwa peringatan maulid, peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dasarnya dari peristiwa terdahulu, dan ini juga yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan mengatakan bahwa orang memperingati maulid Nabi itu tidak ada dasarnya. Ini yang mengambil kesimpulan hukum ini adalah seorang khatimatul huffaz, penutup para hafid-hafid yang hafal 100.000 hadis. Ya, orang yang mengharamkan peringatan maulid hadis itu bulet gak mari-mari. Kadang-kadang cuman ya betul hadisnya hafal, tapi sanadnya dia riwayatkan dari siapa? Dari gurunya fulan. Fulan dari siapa? Fulan an 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 fulan anil Imam Bukhari an fulan an fulan an fulan an Rasulillah. Bisa ndak? Lek an fulan fulan tok ya iso. Ya, fulan ya iso, kabeh iso. Tapi fulan yang dimaksud ini adalah nama satu persatu dari orang-orang rijalus sanad, orang-orang yang meriwayatkan sanad hadis tersebut sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan satu hadis, 100.000 hadis. Ya, sehingga sungguh tertolak orang yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar itu bukan seorang muhadis. Karena orang-orang Salafi Wahabi itu menganggap bahwa yang ahli hadis itu cuma Nasiruddin Al-Albani. Padahal Al-Albani ini ketika ditanya oleh salah seorang ulama dari India, saya dengar kamu adalah orang yang ahli hadis. Oh ya, coba sebutkan satu hadis saja dari kamu sampai kepada Rasulullah. Dia bilang, oh saya tidak hafal kalau itu. Ya, loh katanya kamu ahli hadis. Satu hadis saja sebutkan dari kamu, gurumu lagi, gurunya sampai nyambung kepada Rasulullah. Ojo akeh-akeh satu saja. Dia bilang saya tidak bisa kalau itu. Terus bisanya apa? Saya hadisnya itu bisanya cuma nulis. Oleh aku ya iso lek padha nulisin doa. Ya. Dan ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama khatimatul huffaz. Beliau ngambil kesimpulan hukum dari mana? Peristiwa Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Madinah, bahwa kita syukur akan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih berhak dan lebih harus daripada kita syukur akan diselamatkannya Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan para tentara-tentaranya. Ya, ini dari peristiwa hari Asyura. Rasul mengatakan, law'ishtul qadim, seandainya aku hidup di tahun yang akan datang,
maka aku akan melakukan puasa di hari yang ke-9, dan hari ke-9 itu dinamakan dengan hari Tasu'a. Dan inilah kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak senang di dalam urusan-urusan kebiasaannya, lebih-lebih di dalam urusan ibadah itu menyamai orang-orang Yahudi. Tidak mau. Rasulullah itu paling tidak mau. Ya khaliful Yahud. Jangan nyamai orang-orang Yahudi, berselisih kalian dengan Yahudi. Jangan menyamai orang-orang Yahudi. Begitu yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara umat Islam akhir zaman kadang-kadang justru bangga ketika niru orang-orang Yahudi, ya kan? Kalau niru Kanjeng Nabi katanya ketinggalan zaman, tapi kalau niru Yahudi katanya keren, ini modern katanya. Wal'iyadzubillah. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu ila juhri ad-dabb la salaktumuh. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman? Kalian semua akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka itu masuk di liang biawak. Dob, bukan dob itu bukan biawak, jadi dob itu binatang semacam biawak, ya, semacam biawak. Nah, ini lah salak tubuh, kalian akan mengikuti mereka. Qalu al-yahud dan nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan ini Yahudi dan Nasara? Qala faman? Siapa lagi ya kalau bukan mereka? Ini akhir-akhir zaman ini umat Islam lebih senang, lebih bangga, lebih gandrung kalau mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Islam. Begitu yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 40 tahun yang lalu, 41 tahun yang lalu, guru kita dan gurunya para ulama-ulama di Malang, Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, Ustadz Alwi alaihi rahmatu waridwan, beliau dengan kreatifnya pernah menulis, dan tulisan ini ditulis pada tanggal 7 bulan Muharram 1397 Hijriah. 1397 Hijriah. Jadi 40 tahun yang lalu. Ya, 40 tahun yang lalu tulisan ini. Tulisan beliau ini adalah merupakan rangkaian dari bimbingan-bimbingan ketika kita berada dan mendekati hari Asyura. Kita bacakan saja supaya kita sekaligus ngaji dakwahnya Ustadz Alwi. Walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi dakwah beliau tetap masih kita dengarkan, dakwah beliau masih tetap kita simak. Ya, nah, kebetulan sudah difotokopi, tapi tidak tahu fotokopinya kurang atau lebih, yang jelas adalah kurang. Di halaman 1 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Dia tulis pakai huruf piku. Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan beberapa ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, saking fanatiknya beliau mempertahankan faham ahli sunnah wal jamaah sampai di sini ditulis beberapa ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab ulama Wahabi nggak mau ini. Ya, ulama Salafi Wahabi itu nggak mau. Makanya di sini sama beliau ditulis berdasarkan tuntunan beberapa ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau misalnya ada yang protes, berarti kau ini kudu ahlu sunnah wal jamaah, gitu aja sudah gak repot-repot. Ya, wah itu ndak ada itu tuntunannya. Iya, sebab kamu tidak masuk dalam kategori beberapa tuntunan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, begitu ya. Jadi nggak usah repot-repot. Di dalam memasuki hari Asyura, hari 10 Muharram, maka kami anjurkan hendaklah
Anda memperhatikan serta melaksanakan acara-acara yang khusus pada hari yang berbarokah itu, agar dapatlah Anda mencapai pahala yang besar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang diharapkan oleh guru mulia kita Al-Habib Alawi bin Salim Idrus alaihi rahmatu wa ridwan, serta mendapatkan barokah serta nikmat yang luas di dalam dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Acara-acara yang tersebut itu ialah satu, berpuasa Asyura. Jadi besok kita usahakan hari Selasa kita melakukan puasa Asyura sedapat mungkin dengan hari sebelumnya, hari Tasu'ah. Besok nih Senin dan Selasa. Nah, Senin dan Selasa ini hari Tasu'ah dan Asyura. Kebetulan besok hari Senin ini adalah kita yang biasa melakukan puasa atau yang nggak puasa sekaligus, sekalipun nggak puasa nah, itu kita bisa niat dua. Yang pertama kita niat puasa hari Senin, dan yang kedua kita niat puasa hari Tasu'ah. Jadi ini kebiasaan kita, orang pinter, orang cerdas itu bagaimana usahanya mengeluarkan modal sedikit tapi untungnya banyak. Nah, itu pinter dalam ilmu dagang ini ya. Ini bukan pinter dagang ini pinter untuk ngurusi akhirat ini, lebih daripada yang kita harapkan dari perdagangan kita. Kalau dagang saja kita seperti itu, apalagi urusan akhirat. Niat untuk puasa hari Senin dan niat untuk puasa hari Tasu'ah. Kemudian di hari Selasanya kita lakukan puasa hari Asyura. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Kanjeng Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura, maka Rasulullah menjawab, yukaffirus sanah. Pahala puasa Asyura itu bisa mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, memperluas belanja keluarga. Ini hadisnya juga kuat sekali. Tidak termasuk hadis yang dhaif, apalagi maudhu, tidak, kuat sekali hadisnya. Kanjeng Nabi mengatakan, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi rizquhu fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura, maka setahun orang itu rizkinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, serta bisa mengantarkan kita mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, laqad jarrabtu hadzal hadits 50 aw 60 sanah fakana kama kan. Sungguh aku telah praktekkan hadis ini selama 50 sampai 60 tahun, dan kenyataannya adalah memang seperti itu. Jadi hari Asyura, hari Selasa, sing biasanya belanjani bojone 50.000, untuk Selasa boleh 500.000 atau 1 juta, tidak apa-apa. Untuk apa? Supaya rezeki kita selama 1 tahun itu disuntik-suntik oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini mancing rezeki ini. Begitu ya. Kata Ustaz Talwi dulu, wah ini mumpung pecahan celengan nih, katanya beliau. Tapi komentar beliau, cuman nggak oleh beling katanya. Selasa pas hari Asyura ngasih belanja istrinya 500.000. Habis itu 10 hari kari-kari blonjo. Ki beling iki jenenge. Bahasa Jawa ini pakpok iku jenenge. Tidak boleh. Jadi ini kesempatan kita. Kalau kita kepingin rezeki kita itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau suami istri ikut ngaji di jamek enak ini. Nanti istrinya jangan mengingatkan, Pak Asyura. Kata suaminya, oh iya aku seiling. Atau suaminya ngaji, istrinya tidak ikut ngaji, ini tidak apa-apa. Nanti hari Asyura si suami ngasih belanja tambahan kepada istrinya. Istrinya tanya, apa iki? Asyura winginane ngaji malam Senin disuruh nambahi belanja. Sama istrinya insya Allah dikomentari, lek ngono lek malam Senin ojo mbolosan. Ngaji yo sing sregep.
Yang repot itu kalau si suaminya ndak ngaji, istrinya ngaji. Nah ini repot. Nanti hari Asyura si istri mengingatkan, Mas, Asyura. Karena suami ndak ngaji, ono opo Asyura. Nah ini repot sudah. Ini repot wis iki. Ya, kepethuk wong repot ini. Ya, makanya kalau ngaji bareng-bareng itu enak. Ya, Asyura. Oh iya, saya masih ingat itu Asyura. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Di hari Asyura. Makanya kenapa orang-orang dahulu, wong deso-deso atau orang-orang kota yang dahulu-dahulu, saya masih kecil itu masih menangis, sekarang sudah tidak menangis di kota ini. Setiap Asyura mesti bikin jenang suro. Ini memang tidak ada hadisnya qala Rasulullah, siapa yang mengeluarkan jenang suro itu tidak ada. Ya. Tapi ini semua adalah dalam rangka apa? Bersedekah. Ya, orang dulu itu masya Allah bijaksana sekali. Sing dikeluarkan jenang. Kenapa kok jenang? Loh, jenang itu cocok untuk semua kalangan. Yang kecil gak duwe untu, ya doyan jenang. Sing tuwek untu nintek, ya tedas kan mangan jenang. Ya kan? Makanya orang dulu itu masya Allah luar biasa itu. Ya, dan ini semua kembali dalam rangka sedekah di hari Asyura, terutama kepada anak-anak yatim. Ya. Nah, kemudian memperbanyak doa Asyura, terutama kita membaca istighfar. Perbanyak baca istighfar, perbaharui taubat kita di hari Asyura. Fa inna fihi yauman taballahu ala qaumin wa sayatubu ala akharin. Sebab di hari Asyura itu Allah menerima taubatnya orang terdahulu dan akan menerima taubatnya orang-orang yang akan datang. Ya, makanya di hari Asyura tajdidu taubah, perbaharui taubat, perbanyak baca istighfar. Apakah istighfarnya Nabi Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau taubatnya istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dibaca pada hari Asyura. Enggak usah kakek 1000. Ya, enggak usah banyak-banyak, 1000 aja sudah cukup. Kalau kurang banyak ya 10.000 tidak apa-apa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau istighfar biasa, astagfirullahaladzim. Atau istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mungkin kata sampean kedawan Ustaz, misalnya ya terlalu panjang. Kenapa? Yang kemarin itu enggak hafal, jadi sekarang enggak bisa baca. Ya enggak apa-apa, yang istighfar yang paling pendek saja, astagfirullahaladzim. Kemudian memperbanyak amal-amal ibadah. Begitu kata beliau. Di lembaran berikutnya ada doa Asyura. Di hari Asyura atau besok malam biasanya insya Allah Masjid Jamek juga mengadakan dan masjid-masjid kita terutama, dan yang penting ya adalah masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? 70 kali. Kemudian setelah 70 kali membaca subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ta'ala ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bacanya 7 kali. Bacanya ini 7 kali. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, dan ini beliau guru mulia kita Al-Ustaz Alwi bin Salim Al-Idrus alaihi rahmatu wa ridwan banyak menukil dari kitab-kitab lain. Barang siapa yang membaca
hasbunallah ni'mal wakil 70 kali, kemudian disambung dengan doa Asyura ini, maka kafahullahu ta'ala syarra dzalikal 'am. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang itu dari gangguan-gangguan, dari malapetaka dzalikal 'am pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan disebutkan, ya, wa qala fihi hadzal du'a man qala fi yaumi Asyura 70 marrah. Barang siapa yang baca di hari Asyura doa ini tadi, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, disebutkan lam yamut tilkas sanah. Orang itu tidak akan mati tahun ini. Nggih, lek sampean gak percaya ojo moco. Ya, lek sampean gak percaya ojo moco, nanti ya kita siap-siap saja, kita lihat. Ya, kita lihat nanti. Mungkin setelah Asyura itu apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, poso kepeduk di sini. Kepeduk malam 29. Ustaz, aku kemarin malam Asyura gak moco. Malam 29 sik kepeduk sampean. Riyo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kon. Ya. Makanya ini keterangan dari para ulama, dan para ulama itu tentu ulama-ulama sing temenanan, ya. Bukan ulama sing jubai kuwede mari ngono kok jerone dhuwit ndek kene coba. Ndek jerone apa nih? Kesae metu dhuwit ber bukan itu. Ini ulama betulan ini. Ya, ulama pakai ain, bukan ulama pakai hamzah, bukan. Ya, ini ulama temenanan. Ini kan sekarang ini kan model-model kan ya. Model-model. Kadang-kadang yang itu yang laris. Sing ngaji temenanan ini kadang-kadang udan titik wis rasa-rasan kan begitu kan ya. Ya, itu beliau mengatakan seperti itu. Manfaat daripada bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan ini bacaan luar biasa. Dulu ketika kami ngaji kepada Ustaz Alwi, beliau itu setiap kali ditanya, Ustaz, kita punya keluhan, kita punya begini, Ustaz cuma ngasih tahu, sudah sampean baca saja hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Ya, Kiai Hamid pun almarhum alaihi rahmatu wa ridwan, Kiai Hamid Pasuruan itu kalau diminta wiritan juga disuruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim itu ketika mau dilemparkan di api yang sangat besar menyala, dan lemparkan bukan pakai tangan tapi pakai kepil. Dari pakai tangan itu harus dekat, kobong bisa sing lemparnya malahan. Jadi harus dari jauh, dan lemparkannya pakai ketepil. Ya, dari jauh berarti. Waktu mau dilemparkan, malaikat Jibril turun. Ya Ibrahim, alakah hajah? Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu perlu bantuan? Ada hajat? Ditoleh malaikat Jibril. Ya Jibril, amma ilaika fala. Wahai Jibril, kalau kepada kamu saya tidak minta bantuan. Lu padahal malaikat Jibril lu sing nakoni. Ya. Kalau kita sumpek ojo maneh malaikat Jibril. Ya. Kanjeng nakoni gelem kira-kira. Ya. Ojo malaikat Jibril, kanjeng itu diturut. Ya, sing penting ono mahari kan begitu kan ya. Nah, itu ini akhir zaman ini sudah. Malaikat Jibril nanya, ya Jibril, amma ilaika fala. Jibril, kalau kepada kamu saya tidak perlu. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi aku ini Gusti Allah, dan sebaik-baik yang aku pasrai diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya itu terletak pada hasbunallah wa ni'mal wakil, dan ini bacaan yang juga dibaca pada hari Asyura. Sebetulnya masih banyak keterangan-keterangan tentang Asyura, cuman ini keterangan yang jelas datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekaligus dari para ulama-ulama kita. Ada hal-hal yang lain semuanya tidak ada kejelasan, dan bahkan hadisnya adalah palsu. Contoh, ngelus-ngelus ndase arek yatim. Gawe apa dilus-elus nek gak dikai duit. Ya, itu arek yatim itu gak perlu lus-elus, perlu apa? Duit. Ya, sini li tak lus-elus suruh nyengkri. Cari arek yatim geletek gak dikai apa. Nah, ini dia, Ini keterangan tidak ada dasarnya. Yang jelas dasarnya itu ya tadi itu, puasa, berbanyak istighfar, sedekah, nambahi belanja kepada
keluarga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melakukan puasa hari Tasu'a dan Asyura, serta mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, dan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, wa ma lana rabbana siwaka ya dhal ula wal wina, wa ya qawi ya matin, nas'aluk mul adla kay nastaqim ala hudakal qawim, wa la nuti'ul la'in, ya Rabbana ya mujib, antas sami'ul qarib, dhaqal wasi'ur rahib, fandur ilal mu'minin, nazarah tuzilul ana anna wa tudnil muna minna wa kullal hana, nu'tahu fi kulli hin, salak ولي يقيم الحدود عنا ويكفي الحسود، فالظالمين يزيل للمنكرات، يقيم للصلوات، يأمر للصالحين، يزيح كل الحرام، يقهر كل الطغام، يعدل بين الأنام، يؤمن
اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم على مر السنين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين آمين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين أعطاك ربي جزيل وكل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دانا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.